Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, kalian apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Hai, aku Alamanda Tina Pangesti, anggota dari KKN reguler dari Rumah 77 Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Hai semuanya, aku Robiatul Latifah. Sama kayak Manda nih, aku juga anggota dari KKN reguler dari Rumah 77 Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Nah, udah pada kenal kan? Oke deh, langsung aja. Kali ini kita mau ngapain nih, Lat, kira-kira? Nah iya nih, kita mau ngapain ya kira-kira? Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih. Nah, ngobrol tentang apa ya kira-kira? Kali ini kita mau ngobrolin tentang keterkaitan atau relasi antara agama dan kesehatan nih. Yang mana kita bakal bedah artikel-artikel ternyata tuh agama dan kesehatan punya keterkaitan loh. Yes, benar banget nih, ternyata ada banyak loh keterkaitan agama dan kesehatan. Cukup menarik ya. Mungkin kita bisa langsung ngobrol tentang relasi keduanya. Oke, sebelumnya agama dan kesehatan itu kan merupakan sebuah aspek penting dalam kehidupan manusia ya. Lalu Islam sendiri merupakan agama yang sempurna, yang mana sudah menetapkan prinsip-prinsip dalam menjaga dan mengatur keseimbangan tubuh manusia. Selain itu ada sehat. Nah, sehat di sini itu dimaknai sebagai keberfungsian baik fisik, mental maupun sosial, yang mana fisik, mental, dan sosial kita itu berada dalam keadaan yang tidak sakit. Wah, berarti kesehatan itu berharga banget ya, Lat. Oh iya, aku juga pernah dengar ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Terus selanjutnya aku penasaran nih, kira-kira ada gak sih manfaat agama buat kesehatan kita? Ada dong. Wow, apa aja tuh, Lat, contohnya? Jadi, menurut kutipan yang disampaikan oleh Dr. Kevin Adrian pada tanggal 24 Juni 2019 dalam Allo Dokter, agama dan spiritualitas itu merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Memeluk agama dan kepercayaan tertentu erat hubungannya pula dengan kehidupan spiritual dan kondisi kesehatan seseorang nih. Jadi dari sebuah riset diketahui bahwasanya melakukan kegiatan keagamaan secara teratur dapat menambah usia harapan hidup hingga 2-3 tahun loh. Orang yang rutin beribadah itu sesuai dengan kepercayaannya juga akan otomatis merasa bahwa hidupnya itu akan lebih damai, tenang, bahagia, dan juga dipenuhi dengan perasaan yang kasih sayang dari orang-orang yang di sekelilingnya. Nah, maka dari itu, beberapa hal itu jadi alasan nih, kenapa agama dapat membuat seseorang menjadi lebih sehat. Selain itu, juga masih ada manfaat lain seperti yang pertama itu, mengajarkan cara hidup yang sehat. Misalnya itu berpuasa, meditasi, dan berdoa. Yang kedua itu, membuat hidup lebih positif. Maksudnya ini dalam sebuah penelitian juga dijelaskan bahwa orang yang menjalankan atau meyakini agama tertentu dan menjalaninya dengan baik cenderung memiliki pola pikir positif atau optimis dan dekat dengan relasi. Nah, yang ketiga, memberikan dukungan sosial. Nah, ini hubungannya dengan kedekatan dan interaksi-interaksi yang berhubungan dengan kelompok keagamaan. Yang keempat itu, mengurangi stres. Ibadah seperti berdoa, zikir, sholat, dan juga dapat menghindarkan diri dari stres loh. Nah, seperti kutipan dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Selain itu juga ada kutipan dalam firman Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat
28 yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang kelima itu memberikan tujuan hidup. Duh, keren banget ternyata ya manfaat-manfaat agama bagi kesehatan kita. Oh iya Lat, aku ada pertanyaan nih. Apakah lantas orang yang gak beragama jadi bisa diklaim jadi kurang sehat? Wah, ya enggak dong. Masa dengan seseorang nggak beragama kita langsung klaim, wah nggak sehat nih orang. Orang yang nggak memeluk agama apapun juga itu bisa sehat dengan berbagai faktor. Contohnya nih, ya misal dia menjalani gaya hidup yang sehat, atau dia pintar meregulasi emosi dan punya kemampuan interaksi terhadap orang-orang yang di sekitarnya dengan sangat baik. Keren banget nih, pembahasannya makin menarik ya. Terus aku pernah denger nih, Lat, soal beberapa hal yang berbau agama berkaitan dengan kesehatan. Nah, di agama kita tuh ada gitu penjelasannya kayak misalkan gak boleh begadang itu kenapa, terus gak boleh makan sambil berdiri itu kenapa, terus juga gak boleh minum dan makan makanan yang gak halal, atau contohnya minuman beralkohol dan sebagainya. Nah, ini menarik nih. Mungkin teman-teman yang pada dengerin podcast ini juga ada yang masih belum tahu ya. Oke deh, jadi gini. Menurut beberapa artikel dan ilmu yang aku tahu, agama kita, Islam, itu Masya Allah banget ya. Contohnya aja tidur. Tidur itu dalam Islam ada dalilnya bahwa salah satu tanda kebesaran Allah SWT pada manusia adalah tidur. Untuk mengistirahatkan tubuh atau untuk melepas lelah sebagaimana dalam firman Allah yang tertuang dalam Quran surat An-Naba ayat 9 yang artinya adalah dan kami jadikanlah tidurmu untuk istirahat. Nah, Islam juga menganjurkan waktu-waktu yang baik untuk istirahat loh, yaitu ba'da Isya kira-kira jam 8 malam hingga waktu subuh kira-kira jam setengah 5 pagi. Nah, tidur di siang hari itu disebut tidur qailullah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 47, agar istirahat pada malam hari. Mengatur pola hidup adalah salah satu kunci sehat Rasulullah, yakni tidur cepat pada malam hari dan cepat bangun pada dini hari. Biasanya Rasulullah itu tidur selepas sholat Isya, untuk kemudian bangun pada pertengahan malam untuk sholat malam. Nah, beliau itu tidak pernah tidur melebihi kebutuhan. Demikian juga pada saat ingin tidur, tidak menahannya. Sebagaimana sabdanya dalam sebuah hadis yang artinya Rasulullah SAW, maka Abu Umar berkata, Aisyah berkata, beliau tidur di awal malam dan menghidupkan akhir malamnya. Hadis riwayat Ahmad. Oh, jadi gitu ya. Oh iya, menurut buku Tips Hidup dan Tidur Sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karya Aqilah Selma Amalia, dalam ilmu kesehatan atau sains, tidur yang berkualitas di malam hari itu merupakan upaya untuk pengoptimalisasian dalam proses detoksifikasi, yang mana untuk menetralisir racun-racun yang mengontaminasi tubuh. Nah, detoksifikasi tubuh terjadi terutama pada hati. Tercapai optimal antioksidan saat tidur. Nah, mekanisme tersebut berkaitan erat dengan diproduksinya sebagai penetral toksin atau zat beracun. Pola tidur yang berkualitas, detoksifikasi hati dapat berjalan optimal khususnya dalam pembentukan asam amino glutathione atau zat penyusun protein. Nah, sebagai antioksidan yang menetralisir stres, oksidatif, dan radikal bebas. Wah, keren ya. Terus ada lagi, makan dan minum sambil berdiri. Kenapa kok dilarang? Jadi, menurut hadis Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, janganlah seseorang dari kalian minum sambil berdiri. Siapa yang lupa, maka hendaknya ia memuntahkannya lagi. Hadis riwayat Muslim. Anas dan Qatadah diriwayatkan bahwa
Nabi melarang seseorang laki-laki minum sambil berdiri. Qatadah berkata, kami lalu bertanya, lantas bagaimana halnya dengan makan sambil berdiri? Beliau menjawab, tentu itu lebih buruk dan lebih kecil lagi. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Ini ada penjelasan ilmiahnya nih. Jadi menurut Dr. Nadia Octavia menjelaskan bahwasanya makan dan minum sambil duduk lebih menyehatkan dibandingkan makan dan minum sambil berdiri. Jadi Dr. Nadia ini mengungkapkan bahwa pasalnya dalam tubuh manusia terdapat jaringan penyaring atau filter yang disebut sphincter, yakni struktur muskuler atau berotot yang bisa membuka dan menutup tergantung posisi tubuh nih. Jadi air yang kita minum akan disalurkan pada pos-pos penyaringan di ginjal. Nah, filter penyaring ini terbuka di saat kita duduk dan tertutup di saat berdiri. Intinya, tubuh kita memiliki jaringan membuka saat kita duduk dan menutup saat berdiri. Bila kita makan dan minum sambil berdiri, maka tubuh tidak dapat menyaring hal-hal tersebut. Terus yang terakhir, ada larangan untuk meminum atau memakan makanan yang tidak halal, misalnya minum minuman keras. Itu gimana nih, Lat? Menurut artikel yang aku baca, Islam itu melarang dengan keras segala jenis minuman beralkohol untuk dikonsumsi umat Islam. Sesuai dengan firman Allah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Nah, sedangkan dalam dunia kesehatan, ketika meminum minuman beralkohol, cairan ini akan diserap ke dalam aliran darah. Nah, alkohol dalam konsentrasi tinggi akan melewati organ hati sebelum beredar ke seluruh tubuh. Di dalam organ hati terdapat sel-sel yang mengandung enzim yang bertugas mengubah zat alkohol menjadi air dan karbon dioksida agar tidak berdampak negatif pada bagian tubuh lain. Beberapa sel akan mati tiap kali terekspos oleh zat alkohol. Namun karena hati adalah organ yang tangguh, hati bisa dengan mudahnya memproduksi sel-sel baru. Tapi kemampuan hati untuk meregenerasi sel akhirnya akan terganggu ketika terus-menerus mengkonsumsi alkohol dalam jangka panjang. Hasilnya tidak bisa memproduksi sel-sel baru yang mengakibatkan hati menjadi rusak parah. Oh iya, kita sudah sedikit banyak bahas mengenai kesehatan fisik ya. Gimana sama kesehatan psikis atau kejiwaan ya? Apa ada hubungan atau relasi antara kesehatan psikis atau kejiwaan sama agama? Jadi, menurut artikel yang ditulis oleh Dr. Carla Pramudita Susanto pada laman hellosehat.com dia memaparkan bahwa keyakinan atau kepercayaan bisa menjadi obat yang kuat serta dapat meningkatkan kemampuan kita untuk mengatasi berbagai macam depresi. Keimanan seseorang itu juga bisa membantu mengatasi berbagai dampak suatu penyakit, bahkan dapat membantu kita untuk bertahan hidup lebih lama. Nah, aku juga baca di artikel Dr. Carla. Jadi, beliau menyebutkan bahwa ada beberapa cara yang secara tidak langsung agama memiliki peran bagi kesehatan kita. Di antara lain, yang pertama, agama mengajarkan arti dan tujuan hidup. Jadi Dr. Carla menuturkan bahwa memiliki kepercayaan yang diyakini setidaknya dapat mengajarkan kepada diri bagaimana mengatasi permasalahan atau problematika kehidupan. Contohnya, mengajarkan arti hidup dan kemana tujuan setelah hidup dan berakhir. Kita juga dibimbing untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan tentang hidup dan segala sesuatu yang ada di dunia. Dari situ kita bisa sedikit banyak mengambil kesimpulan bahwa hidup yang kita terima tidaklah luput dari segala macam cobaan, entah itu musibah atau kegagalan sekalipun.
dan dengan yakin pada suatu hal bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ini sesuai dengan dalil yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang kedua, agama menganjurkan untuk menjauhi hal-hal yang memicu masalah nih. Nah, hampir semua agama di muka bumi ini mengajarkan untuk menjauhi sumber stres dan penyebab penyakit atau pemicu. Kitab, firman, ajaran, dan sebagainya dalam setiap keyakinan dapat dijadikan sebagai panduan untuk menghindari kita dari berbagai hal buruk loh. Dengan meminimalisir masalah hidup, kita akan merasa tenang dan berpotensi untuk hidup bahagia. Yang ketiga, agama dapat membawa harapan baik bagi diri sendiri. Jadi keimanan dapat memberikan harapan dan penerimaan. Hal ini dapat mendorong rasa optimis dan harapan positif saat terjadi hal buruk yang menimpa kita. Pada dasarnya semua agama itu kan mengajarkan kita untuk menerima segala hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita dan segala hal yang ada di luar kendali kita nih. Nah, hal ini biasa disebut memasrahkan diri pada Tuhan dan berharap segala sesuatu yang terjadi akan baik-baik saja. Terdapat dalil dalam surat Al-Imran ayat 159 yang berisikan mengenai tawakal terhadap sebuah tekad atau harapan. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, bertawakal juga akan mendatangkan ketenangan dan rasa tenang. Yang keempat, karena agama kita dapat menemukan tempat untuk berbagi. Maksudnya gimana? Nah, selain karena adanya interaksi antar umat sebuah agama juga secara langsung merupakan tempat untuk pulang dan berkeluh kesah nih. Serta mencurahkan segala isi hati dari hamba kepada Tuhannya. Allah telah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 86 yang artinya, sesungguhnya aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Dan yang kelima, yang terakhir, agama dapat membawa efek tenang. Efek tenang di sini itu maksudnya efek tenang yang ada pada agama sering dilakukan lewat doa, ritual, meditasi, dan bentuk lain dari relaksasi tubuh. Sehingga dengan ajaran keyakinan yang kita miliki, kita dapat mengurangi depresi dan stres pada fisik. Jadi beberapa penelitian yang ditemukan terkait bagaimana keyakinan dapat berdampak sangat baik bagi tubuh kita. Yang pertama dikutip dari everydayhealth.com, pada saat kita mengalami depresi yang tidak kunjung sembuh, nah peran agama di sini itu sangat membantu. Agama dapat membantu dengan memberikan dukungan sosial, sumber daya, dan sarana internal yang mampu mengatasi dampak dari penyakit pada kehidupan seseorang. Ucap psikiater Mario Cruz MD, profesor psikiatri di University of New Mexico School of Medicine di Albuquerque. Jadi yang kedua adalah diteliti dari sebuah studi penelitian di Evans County, Georgia, melihat perbandingan efek mengurangi stres dari seseorang yang rutin pergi ke tempat ibadah itu lebih rendah bila dibandingkan dengan orang yang tidak suka pergi ke tempat ibadah. Nah, mereka menemukan bahwa hasil tekanan darah lebih rendah secara signifikan untuk orang yang rutin pergi ke gereja. Jadi, yang terakhir pada penelitian yang dilakukan di Israel, peneliti membandingkan kesehatan masyarakatnya dan menemukan bahwa kelompok tidak beragama memiliki risiko serangan jantung 4 kali lebih tinggi, serta kadar kolesterol lebih tinggi dan
dari mereka yang beragama. Lalu menurut Quran surat ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Cukup lengkap ya penjelasan dari Dokter Clara kali ini. Ngomong-ngomong, masih ada satu pembahasan menarik nih mengenai sebuah fakta terkait hubungan iman terhadap kesehatan mental. Menurut laman Mental Health Foundation tahun 2020 mengenai the impact of spirituality on mental health, serta pada laman Life Science mengenai God Help Us, How Religion is Good and Bad for Mental Health. Dalam beberapa waktu belakangan ini, para peneliti mulai mengeksplorasi dan mengakui adanya kontribusi positif yang dapat memberikan spiritualitas terhadap kesehatan mental. Beberapa orang telah melewati masa-masa sulit tersebut, menyebutkan bahwa jika aktivitas spiritual dapat bermanfaat dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan mental, penyakit mental, dan pemulihan. Walau begitu, pengaruh dari segala hal yang berbau tingkat keimanan bukan satu-satunya yang dapat mempengaruhi mental seseorang. Betul banget. Ada banyak faktor lainnya yang bisa membuat seseorang sulit untuk menghadapi tekanan yang berat, sehingga mengalami depresi. Kita dapat melakukan segala hal yang berhubungan dengan agama dan spiritualitas nih. Ketika memang kesehatan mental kita mengalami problem. Tapi kita harus tetap berdiskusi dengan ahlinya ya. Oh iya, dalam penelitian ini juga memaparkan bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan tingkat spiritualitas dapat memberi manfaat untuk mengatasi gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Kira-kira apa sih PTSD itu? Jadi, menurut Dr. Mary Dame Christy Pane dalam artikel alodokter.com yang ditulisnya, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder itu adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, gangguan ini merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian yang sifatnya traumatis. Peristiwa traumatis yang dapat memicu adalah antara lain perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual. Di sini ada 3 poin utama yang dapat dirasakan seseorang agar mentalnya lebih sehat pasca mengalami trauma. Jadi yang pertama, meskipun tidak selalu, tetapi segala hal yang berbau agama dapat membuat seseorang kuat menghadapi trauma. Yang kedua, pengalaman yang traumatis dapat membuat seseorang lebih mendalami agama. Dan yang ketiga, poin yang terakhir nih adalah metode coping yang berhubungan dengan tingkat religius yang positif, keterbukaan beragama, dan kesiapan untuk menghadapi pertanyaan yang berhubungan dengan eksistensial dapat bermanfaat untuk pemulihan pasca trauma yang lebih baik. Nah, meskipun begitu, tidak semua penelitian yang meneliti hubungan antara aktivitas spiritual atau religius dengan kesehatan mental selalu memberikan manfaat. Sebaliknya, semua hal ini tergantung dari cara seseorang untuk mengekspresikan kepercayaannya. Contohnya, peningkatan masalah kesehatan mental sering ditemukan pada seseorang yang memiliki pendidikan agama yang ketat. Dalam buku Insinyur Abdul Daim Al-Kahel yang berjudul Al-Quran The Healing Book, ada beberapa ayat Al-Quran yang dapat menyembuhkan sakit, baik fisik maupun psikis. Salah satunya adalah stres. Misalnya saja dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah SWT tidak menurunkan surah yang setara dengan surah Al-Fatihah dalam Taurat, Injil, Zabur, bahkan dalam Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada 2 ayat terakhir, surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
Wow, keren banget pembahasan kita kali ini. Mungkin cukup sekian dulu bincang-bincang santai kita hari ini yang membahas tentang relasi agama dan kesehatan ya. Semoga bisa bermanfaat untuk para pendengar di semua kalangan, khususnya kaum milenial nih. Yes, betul banget nih. Kira-kira cukup sekian dulu ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis. Ya teman-teman semua, kurang lebihnya kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di lain See you di lain kesempatan. kesempatan. Bye. Bye.